Performance art adalah seni yang menitikberatkan aksi sebagai hasil karyanya. Sebagian pengertian lain yang relevan dengan pengertian pertama, performance art ini cenderung menggunakan tubuh sebagai media utama dalam karyanya. Supaya lebih mudah, kita analogikan performance art salah satu seniman bernama Yoko Ono dengan karya lukisan Basquiat. Maka, kita identifikasi seperti ini. Seniman pada lukisan ini adalah Basquiat, dan pada performance art ini adalah Yoko Ono. Salah satu media pada lukisan ini adalah cat di atas kanvas, sedangkan pada performance art ini, medianya adalah Yoko Ono sendiri dan partisipan yang menggunting bajunya. Unsur rupa yang bisa dinikmati dalam lukisan Basquiat yaitu garis, warna, bentuk, dan tekstur. Tentu hal serupa juga nampak pada unsur rupa pada performance art ini, ditambah dengan gerak dan gimmick, serta pengalaman langsung sebagai partisipan aksi. Lalu, bagaimana dengan hasil karya performance art itu sendiri? Performance art adalah seluruh kesatuan dalam ritme aksi partisipan yang terlibat. Yoko Ono, para partisipan yang ikut dalam aksi performance, serta ruang dan waktu kejadian. Awal kemunculan performance art dilihat pada tahun 1909, di mana tanda-tandanya muncul setelah Manifesto Futuris 1909 di Prancis dan menyebar ke hampir seluruh daratan Eropa. Kabaret Voltaire di Munich dijadikan sebagai tempat penampilan dari karya kontroversial Benjamin Franklin Wedekind yang provokatif dalam hal seksual. Pada tahun selanjutnya muncul istilah conceptual art yang diusung oleh Marcel Duchamp pada tahun 1913 untuk menamai praktik berkeseniannya. Duchamp juga menyatakan proses tersebut, yakni real life activities, sebagai seni. Tahun 1921, Duchamp melakukan aksi mencukur rambut bagian belakang kepalanya hingga berbentuk bintang. Pada paruh 1949 di Amerika dikenal istilah action art. Hal ini sebetulnya istilah lain dari action painting yang antara lain kerap dilakukan oleh Jackson Pollock, seniman Amerika yang beraliran abstrak expressionism. Sepanjang tahun 1960-an, beberapa dekade setelah timbulnya aliran dada, terjadi pemberontakan para seniman beberapa kota di Eropa dengan identitas COBRA yang merupakan singkatan dari Copenhagen, Brussels, Amsterdam. Joseph Beuys, Yoko Ono, dan Nam June Paik turut mengembangkan ruang performance art ini, dikenal sebagai Fluxus Artists. Pada tahun 1978, terdapat sebuah kelompok yang menamai diri mereka dengan Survival Research Laboratory atau SRL yang bergerak di bidang machine performance. Karakteristik pertunjukannya selalu mengadakan sebuah perakitan mesin, robot, dan melakukan aksi perusakan. Tagline mereka adalah presentasi mesin berbahaya dan mengganggu. Tidak jarang, akibat dari performance art ini, mereka sering mendapat keluhan dari penduduk sekitar area performance. Di tahun 1980 dan seterusnya, terdapat sebuah kolektif yang hingga saat ini masih aktif, seperti Black Market International tahun 1985, AAS tahun 2001, dan FYTA. Black Market International merupakan sebuah kolektif yang memiliki karakteristik performance art, yaitu melakukan performance art secara bersama-sama. Beberapa performance artist lain yang saat ini masih aktif dalam seni performa diantaranya adalah Marina Abramovic yang dikenal dengan karyanya The Artist Present dan Jan Hakon Eriksson. Di Indonesia sendiri, jejak awal performance art dapat dilihat dari aksi sejumlah kelompok seperti Jeprut, Parengkel Jahe, Sumber Waras, dan seni rupa lingkungan, meskipun istilah performance art dilontarkan untuk pertama kalinya bagi publik Indonesia melalui acara Festival Performance Art di Jakarta atau JIPAF 2000. Salah satu seniman Indonesia yang terkenal dengan karya performance art-nya adalah Arah Mayani. Salah satu karyanya adalah Breaking Words, di mana pengunjung dipersilahkan untuk menuliskan kata kunci yang dianggap paling penting ke piring yang sudah disediakan. Setelah semua piring selesai diberi kata kunci, Arah Mayani melempar semua piring sampai pecah.
Ada juga FX Harsono yang membakar dan menggergaji beberapa kursi kayu dalam karyanya berjudul Korban Satu atau Yang Mati Terbakar. Ia kemudian meninggalkan artefak performance-nya yang menjadi instalasi di ruang pamer Jamati Art House, Yogyakarta. Karya Harsono merupakan representasi atas tragedi 13-15 Mei 1998 di Jakarta yang banyak menyertakan korban ribuan jiwa yang terbakar dalam aksi massal pembakaran atas bangunan yang dihuni oleh etnis Cina atau Tionghoa. Di Makassar, kota di selatan Pulau Sulawesi juga tampak marak dengan berbagai acara keseniannya hingga ke dunia internasional setengah dekade ini. Telah muncul beberapa kelompok dan individu di dalamnya selaku performer. Firman Jamil seringkali melakukan aksinya secara kolosal bersama rekan-rekan seniman dan melibatkan sebagian warga kota, para tukang becak, dan sebagainya menuju gedung wali kota dan bertemu dengan sang wali kota. Karya-karya performance art melatih Suryo Darmo banyak dibicarakan karena kekuatan konsepnya. Atraksinya yang terkenal adalah menari di atas mentega dengan sepatu wanita bertumit tinggi di periode 1998. Seni performa sangatlah provokatif. Provokatif tak hanya seperti yang dilakukan Marina Abramovic saat menyilai permukaan perutnya sendiri yang mulus dan cantik, atau Nam June Paik yang mengapak dan memecah belah perangkat TV bersama Wolf Vostok. Provokatif bisa juga seperti yang dilakukan Tisna Asanjaya dengan mengajak masyarakat sekampung untuk bermain bola bersama, atau juga Hendrawan Rianto dengan keluarga pisangnya. Karya kedua performer Indonesia ini sangat provokatif. Mereka membuka kesadaran publik atas komposisi interaksi manusia dengan cara yang cukup frontal. Tampak biasa-biasa saja, namun kemudian cukup mencengangkan saat memahaminya. Para audiens terprovokasi dan sadar pada akhirnya.